gue bisa kehilangan kontrol buat ngabisin lo. Jadi tolong, nyah dari kehidupan kami. Apapun yang telah kamu lakukan sama Ulan, lebih baik kamu yang nyah dari kehidupan dia. Ardi, stop, Har! Kamu ini apa-apaan sih? Jangan pernah memukul anak kamu sendiri. Main tangan gak menyelesaikan masalah, Har. Saya sudah capekin. Selama 3 tahun saya sudah mencoba untuk ngertiin kamu. Tapi mulut papa kamu ini selalu bikin kuping saya panas. Tapi nggak dengan cara ninggalin aku kan, Ar? Saya terpaksain. Arya! Arya! Dengan berat hati, saya harus menyampaikan kepada kamu, Lus. Bimo sudah menikahi perempuan itu. Saya harus menemui anak saya, Ma. Saya yakin anak yang Wulan itu adalah anak saya, Ma. Tapi Arya, perempuan itu sudah dinikahi Bimo. Adik kamu sendiri. Apa? Bim, kemana lagi kita harus cari bini lo? Ke rumahnya udah, kampus udah kita ubak-ubak. Kemana lagi? Sial. Kemana lagi dia pergi? Bim, itu Wulan kan, Bim? Iya kan? Wulan kan? Iya, Bim. Betulan. Lo mau kemana? Lo mau kemana? Ijo. Mau kemana lo? Orang juga nggak ngerti. Wulan! 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 Aku yang kemana aja? Aku cari kamu loh. Arya! Tutup mulut kamu! Apa sih yang kamu banggakan dengan perbuatan aib itu? Seharusnya kamu sadar. Kamu sedang berhadapan dengan siapa? Om Helmi itu adalah mertua kamu. Dan kamu merasa hebat. Sudah membeberkan perbuatan masa lalu kamu yang melampaui batas itu di depan istri kamu sendiri. Posisi saya ini, Pak. Posisi sekarang saya ini yang harus mereka ketahui. Bahwa saya ini tidak mandul. Apalagi tuduhan mereka bahwa saya ini laki-laki imposan. Mama menceritakan semua ini karena Mama mau memastikan apa kata Wulan itu bohong. Tapi bukan kamu jadikan senjata untuk berselisih dengan Om Helmi. Ma, selama ini saya selalu diam dengan tuntutan Om Helmi ini. Tapi dengan bukti ini, sayalah pemenangnya, Ma. Papa tidak perlu bantuan medis lagi untuk membuktikan saya bisa memberikan cucu pada Papa. Tapi Intanlah yang perlu bantuan medis. Intan anak Papa. Selama 3 tahun, Pak. Bukan Papa saja yang membutuhkan anak. Saya juga membutuhkan, Pak. Saya juga mengharapkannya. Dan sekarang, Pak, saya sudah memilikinya. Arya, kamu begitu yakin kalau itu anak kamu? Papa rasa perempuan itu rela melakukannya dengan kamu. Mungkin juga dengan yang lainnya. Jadi, kamu jangan terlalu yakin kalau itu anak kamu. Tidak, Pak. Saya percaya sama Wulan. Dan sekarang, saya mau menemuinya. Arya, tunggu! Apalagi, Ma? Jangan tambah beban Mama lagi. Ngapain kamu nemuin dia? Kamu hargain istri kamu, Intan. Maaf, Ma. Maaf. Saya harus mendapatkan anak saya. Ngapain kamu rebutan sama adik kamu sendiri? Bimo sudah menikahi Wulan. Jangan kamu tambah masalah lagi. Maaf, Ma. Paling tidak saya bisa menemui darah daging saya sendiri. Arya! Ma, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Oke. Kita lupakan soal Lydia ya. Kalau soal Arya, dia dulu kan kakakku yang pernah ada di hati kamu. Dan kamu pernah saling mencintai.
Ya, Adit lahir sebagai buah cinta kalian kan. Kalau bagi aku sih nggak masalah. Aku akan membesarkan anak dari aku sendiri. Oh, nggak ada bedanya. Terus kita sama-sama ngejalaninnya. Bulan, saya berjanji dan kamu juga yang malam ini. Nggak akan ada masalah lagi antara kita. Ya? Oke. Kita akan menjalani kehidupan ini. Agus sudah pantas jadi seorang ayah. Apalagi anak itu dari kamu, Wulan. Saya sudah gak sabar untuk melihat anak kita. Pasti anak itu keren, seperti saya. Dan pasti kamu pun akan surprise dengan kedatangan saya nanti. Sudahlah Intan. Kamu nggak usah ikut-ikutan percaya kalau suamimu itu punya anak. Buktinya dia menghamili kamu saja nggak mampu. Itu bisa-bisa dia aja dapat kesempatan kejadian ini. Lalu menjadikannya tameng untuk menutupi ketidaknormalan dirinya. Tapi Pak, Arya akan menemui perempuan itu. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Dia kan sudah dinikahi Bimo. Nggak mungkin suamimu kembali sama dia dan meninggalkan kamu. Arya pasti akan kembali sama dia, Pak. Karena aku percaya kalau anak itu adalah anaknya Arya. Loh, percaya gimana sih kamu? Karena aku yang mandul, Bapak, bukan Arya. Tapi itu nggak benar kan, Intan? Itu kebenarannya, Bapak. Aku nggak akan pernah bisa ngasih Bapak cucu. Sekarang Bapak boleh salahin aku. Bapak boleh benci sama aku. Silakan, Pak. Bukan aku yang inginkan ini. Bukan begitu, sayang. Papa tidak akan pernah benci sama kamu. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang kalau... Karena aku nggak mau ngecewain Papa. Iya, sayang. Iya, Papa mengerti. Sekarang Papa ngerti. Lalu bagaimana dengan aku? Karena Arya akan pergi meninggalkan aku. Enggak, Intan. Kamu bisa bicara baik-baik sama dia. Dan Papa yakin Arya sangat mencintai kamu. Kalau perlu, Papa akan minta maaf sama dia. Benar, Pak. Makasih ya, Pak. Aku sangat mencintai Arya, Pak. Iya. Kamu nggak akan pergi ke Bandung kan, Ar? Kamu nggak akan menemui dia kan? Aku harus pergi ke Bandung, Intan. Kalau gitu aku ikut. Untuk apa? Kalau kamu ikut, itu hanya akan menjadi penghalang kerinduan aku sama dia. Dia siapa, Ar? Kerinduan kamu sama anak kamu itu? Atau ibu dari anak itu? Sudahlah, Ar. Lupain mereka. Itu masa lalu kamu, Ar. Akulah kehidupan kamu yang sekarang. Intan, dengar ya. Dia itu adalah kehidupan masa depan aku. Dari kamu aku nggak bisa dapetin. Tapi dari seorang perempuan yang sudah aku lupakan, aku bisa mendapatkannya. Lalu kamu akan pergi meninggalkan aku, Ar. Hanya karena ini kamu tega nyakitin aku, Ar. Papa kamu, Intan. Papa kamu. Dia selalu menjadi masalah buat aku. Papa ingin bicara sama kamu. Dia ingin minta maaf. Minta maaf? Begitu sengitnya papa kamu terus-terusan melecehkan aku. Lalu sekarang mau minta maaf? Selama kita tidak bisa memberikan cucu untuk dia, akulah yang akan selalu menjadi kambing hitam, bukan kamu. Itu nggak akan terjadi, Ar. Karena aku sudah mengakui sama Papa. Kalau akulah yang mandul, Ar.
Jadi ternyata selama ini... Maaf, Har. Aku mencoba menutupinya sama kamu dan Papa. Ya! Ayah! Ayah! Jangan pergi ya! Bangun, Lydia. 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 Kan aku mati. Enggak. Kamu nggak boleh mati. Lydia, Mama akan bawa kamu ke rumah sakit. Ayo, Nak. Ayo, sayang. Iya, Lucy kenapa? Lydia mencoba bunuh diri. Oke, saya segera ke sana. Terima kasih. Intan. Maaf, Pak, aku lagi malas ngomong. Kita harus ke rumah sakit, Intan. Lydia mencoba bunuh diri. Apa? Hai. Ayo. Gimana menurut kalian? Hah? Gue udah pantas jadi bapak belum? Hah? Bapak pantas, bapak tiri. Mindir lo. Gue, Wulan, dan anak ini layaknya sebuah keluarga yang bahagia. Setuju nggak? Ya, gue berharap apa yang gue lihat sekarang ini bisa begini selamanya. Dan gue senang banget bisa ngeliat lo bisa kayak gini. Nggak perlu ribut-ribut lah kayak kemarin. Dan gue sebagai sahabat kalian hanya bisa berdoa dan berharap semoga kalian bisa tentram dan damai selamanya. Iya sih, Bim. Anjing sama kucing aja bisa berteman ya, baikan gitu ya. Ya lo pada doain juga dong, semoga gue sama Bimo untuk kedepannya bisa nyelesain masalah. Pasti, Bang. Kan pasti masalah akan datang terus. Gue harus jujur sama kalian. Ada satu rahasia lagi yang gue mesti cerita sama kalian. Tentang anak ini. Anak ini anak dari kakak gue. Maksud lo? Ya, kalian nggak perlu salah sangka dulu, tapi karena kita udah bisa ngertiin semuanya, Bimo udah bisa ngertiin, saya juga udah bisa ngertiin. Dulu kakaknya Bimo adalah pacar gue. Kayak sinetron aja ya. Iya. Tapi kalian jangan pikirin macam-macam ya. Gue dan Wulan sudah sepakat. Hidup akan terus berjalan. Lydia, kamu udah sadar sayang? Lydia, ini mama, nah ini mama. Sudahlah. Mungkin dia hanya mengigau. Biarkan dia istirahat dulu ya. Lydia, kamu gak boleh sakit. Kamu harus bangun, Lydia. Dia akan baik-baik aja, Tante. Dokter juga kan udah bilang dia nggak kenapa-napa. Mendingan Tante tenang, biarin dia istirahat. Oke, Tante? Terus, kita bicara dulu sebentar di luar, yuk. Sabar ya, Luz. Saya tahu semua ini karena kesalahan saya. Dan apa yang mesti saya lakukan untuk menebus semua ini, Luz? Lydia nggak akan nekat bunuh diri kalau bukan karena kebodohan saya menangani Bimo. Udah terlanjur, Rosa. Kamu
kamu nggak akan bisa ngerubahnya lagi. Bimo udah nikahin perempuan itu. Enggak, Lus. Kalau perlu saya akan gunakan cara yang lebih keras lagi supaya Bimo pisah sama perempuan yang bernama Wulan itu yang sudah mengacaukan semuanya. Ya? Benar kata kamu, Rosa. Memang perempuan itu biang keladinya. Karena dia juga Arya jadi ngawur dan berani mau menceraikan Intan. Dan sekarang dia ke Bandung untuk menemui perempuan itu. Arya ke Bandung? Dan saya yakin kedua anak itu pasti akan gontok-gontokan gara-gara ingin memperebutkan perempuan brengsek itu. Har, apa yang mesti kita lakukan sekarang? Iya, sebentar. Sepanjang jalan aku berharap semoga rumah kamu masih di sini, Wulan. Dan harapan saya itu tidak meleset. Mau ngapain kamu kesini? Kok kamu tanyanya begitu? Apa salah? Saya ingin melihat anak saya sendiri. Anak kamu? Kamu bilang anak saya anak kamu? Iya. Benar kan, Wulan? Kalau kamu melahirkan anak saya. Heh, dengerin ya. Saya hamil aja kamu nggak tahu. Udah deh ya, kamu jangan tambah bikin masalah lagi. Wulan, ada siapa sih? Arya? Bim. Arya? Apa kabar kamu? Baik, Bim, baik. Apa kedatangan aku mengganggu kalian? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Malah aku senang kamu bisa kesini. Tapi kok kamu nggak kasih tahu dulu sih? Aku cuma mau kasih surprise buat kalian. Aku datang ke sini mau ngasih selamat buat pernikahan kalian. Selamat ya, Bim. Makasih, Arya. Adik. Oh. Ya kan kamu main. Yang mantan pacar kakaknya dulu. Dan anehnya lagi, si Bimo sekali ketemu si Wulan langsung jatuh cinta. Begitu pula si Wulan. Teori gue sih, si Bimo sama kakaknya itu punya selera yang sama. Ya tipe cewek kayak Wulan lah. Dan kayaknya Wulan juga kayak gitu. Suka sama cowok yang kayak mereka. Pasti ada dong persamaan antara si Bimo dan kakaknya itu. Ya otomatis pas Wulan ketemu si Bimo, ya udah, klop lah. Tapi menurut pendapat gue, takdir aja kali ya. Itu kan pendapat lo, Lim. Kalau semua masalah dilarin ke takdir, ya emang takdir sih. Cuma yang gue heran, kenapa harus kayak gini ya? Lo berdua nggak ngerti. Itu adalah misteri ilahi. Betul ya? Betul ya? Oke ya. Susah yang ngomong sama lo. Lu bayangin, satu anak, dua bapak. Yang satu asli, satu tiri. Kebetulan mereka kakak adik lagi. Risih nggak tuh? Iya kalau cuma risih. Kalau mereka rebutan gimana? Yang ngerebutin anaknya, yang ngerebutin Wulannya, gimana dong? Nah, itu dia. Nambah aja masalah Bimo. Lihatlah. Anak kamu udah sebesar itu. Malah kamu sendiri nggak tahu kalau kamu punya anak. Dan aku juga nggak nyangka kalau kamu jadi ayahnya anak aku. Iya. Mungkin Tuhan masih kasihan sama dia. Bukan orang lain yang harus jadi ayahnya. Melainkan saya. Saya yang masih saudara sama kamu. Tapi Tuhan tidak kasihan sama aku. Kenapa aku milih menikahi Intan, bukan Wulan? Padahal seharusnya saat itu aku tahu kalau Wulan sedang mengandung anak aku. Sudah lama aku mendambakan seorang anak, Bim. Dan ternyata sekarang dia sudah di depan mata aku. Tapi sayang, dia lebih memilih kamu, Bim. Arya, nggak seorang pun dapat merubah kalau anak itu anak kamu. Saya hanya sebagai pengganti untuk membesarkan dia saja.
Hanya itu. Dan kapanpun kamu mau, kamu bisa ketemu sama dia. Tapi itu beda, Bim. Beda. Kecuali Adit ada di tangan aku. Adit harus tahu, Bim. Kalau akulah ayah kandungnya, bukan kamu, Bim. Jangan, Ar. Jangan, please. Kasihanlah dia. Pernyataan kamu itu akan mengganggu kejiwaan dia. Biarkan dia hanya tahu kalau akulah ayahnya. Ya. Adit. Hei. Boleh nggak saya gendong kamu? Boleh? Yuk, gendong yuk. Aduh, udah gede ya. Kamu lihat, Bim. Adit mirip kan dengan aku? Kamu jangan sentuh anak saya. Dia nggak kenal siapa kamu. Dia juga nggak butuh pertolongan kamu. Awas ya kalau sekali lagi kamu pegang dia. Maafkan dia ya, Ar. Gak apa-apa, Bim. Aku ngerti perasaannya. Ada sesuatu yang aku mau bicara sama kamu. Dan aku rasa hanya kamu yang bisa bantu aku. Boleh. Hanya ada satu cara, Har. Kita singkirkan Wulan. Selamatkan kedua anak kita. Nggak ada cara lain. Tapi bagaimana caranya, Ma? Paksa Bimo untuk menceraikan dia. Kita malu, Har. Malu sama Helmi, sama Lucy. Sudah Bimo, sekarang Arya yang ikut-ikutan bikin masalah. Mau menceraikan Intan gara-gara perempuan murahan itu. Mau ditaruh di mana kehormatan kita, Har? Jadi kita harus ke Bandung lagi? Kali ini kita harus berhasil, Har. Ya sudah. Tapi kita tunggu dulu kepulangan Arya. Saya mau tahu dia bawa kabar apa dari Bandung. Belum tentu dia mau menceraikan Intan. Mungkin persoalannya hanya Elmi saja yang banyak menuntut. Iya, tapi yang dipermasalahkan Arya sama Intan itu adalah soal anak. Nah sekarang Arya sudah memilikinya dari perempuan lain. Pokoknya aku nggak mau tahu, Har. Yang penting Bimo sama Arya dengan cara apapun harus mengikuti kemauan kita. Tapi sifat terburu-buru kamu ini bisa mempersulit keadaan. Sabar sedikit dong, Ma. Lydia. Intan. Di mana aku? Tenang, Lydia. Kamu sekarang udah ada di rumah sakit. Tadi kamu lama sekali tidak menyadarkan diri. Apa ini artinya aku masih hidup? Kenapa aku dibawa ke rumah sakit, Intan? Aku nggak mau hidup. Intan, Dia. aku nggak mau hidup. Dia tenang, dia. Dia tenang, dia. Dia tenang, dia. Tenang, dia. Bukan dengan cara seperti ini kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dia. Yang sekarang kamu butuhkan adalah berpikir dengan tenang. Sabar dia ya. Ya. Tapi cuma dengan kematian, Intan, aku bisa keluar dari masalah aku. Si Bimo brengsek itu sudah menghancurkan hidup aku. Nggak mau. Dia. Dengar dia. Tadi sambil aku menunggu kamu sadar, aku berpikir kalau nasib kita adalah sama. Kedua laki-laki itu terjerat dengan satu perempuan yang bernama Wulan. Apa maksud kamu, Intan? Bukan hanya Bimo yang menikahi dia dan meninggalkan kamu. Begitu juga dengan Arya. Dia ingin menceraikan aku, dia. Dan kalau aku cium gelagatnya, dia akan kembali sama perempuan itu. Aku nggak ngerti. Dia itu dulu pacar Arya. Dan anak itu adalah anaknya Arya. Aku nggak bisa terima itu, dia. Kamu tahu kan masalah aku. Arya tidak akan meninggalkan aku kalau aku bisa memberikannya seorang anak. Hanya dengan melahirkan seorang anak yang bisa menyelamatkan perkawinan aku, dia. Tapi bagaimana dengan keadaan aku ini, dia? Semua orang mendapatkannya, dia. Semua orang mendapatkan anak. Tapi aku
Aku hanya ingin memiliki seorang anak saja, tidak lebih. Karena aku nggak mau kehilangan Arya dia. Terus apa yang mesti kita lakukan, Intan? Hanya kamu dan aku, dia. Kita berdua akan menghadapi perempuan itu yang telah merebut Bimo dan Arya dari kita. Kan dia sudah menjadi istri kamu. Aku cuma perlu ketemu Adit doang kok. Kapan kamu balik lagi ke sini? Kamu jangan khawatir. Nanti kalau kamu balik lagi ke sini, aku bisa pastikan Wulan nggak akan segalak itu. Kamu memang adikku yang paling pengertian, Bim. Tapi bukan aku yang pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Adit, melainkan kamu. Kamu yang akan bawa Adit ke Jakarta. Bukan itu yang kamu inginkan, kan? Iya. Tapi tolong kamu yakinkan dulu sama mama dan papa tentang Wulan. Ya. Please, Ar. Aku minta bantuan kamu. Aku punya cara untuk menjelaskan pada papa dan mama. Kamu tenang aja, Bim. Sedikit aku kasih penjelasan, mereka pasti mau menerima Wulan. Oke? Aku tunggu kamu di Jakarta, ya? Thanks banget, Ar. Aku hanya ingin pengakuan soal perkawinanku. Itu aja. Kamu harus percaya sama aku, Bim. Oke. Aku pergi dulu ya. Yuk. Hati-hati ya. Oke. Wulan. Wulan. Jangan kenceng-kenceng dong suaranya. Aditnya udah tidur. Kenapa sih? Dengar, Wulan. Arya akan mencoba bilang sama mama dan papa agar mereka merestui kita. Ini kabar baik kan? Kita nggak perlu lagi dikejar-kejar sama mereka. Arya? Iya, Arya. Kenapa dia mau melakukannya? Saya nggak yakin ah. Kenapa, Wulan? Arya kan kakak saya. Ya, seorang kakak membantu adiknya untuk keluar dari suatu masalah. Emang kenapa sih? Ya nggak apa-apa sih, tapi saya harap dia tulus mau melakukannya. Loh, tujuan lain apa maksud kamu, Wulan? Bim, kamu juga harus ingat dong. Arya itu kan dulu pernah mencintai saya. Dan Adit itu anaknya. Saya nggak mau dia curi-curi kesempatan untuk mendekati saya dengan cara membantu kita. Saya nggak mau. Apalagi dia mau merebut Adit dari saya. Saya nggak bisa terima itu. Wulan, kamu jangan punya pikiran buruk kayak gitu dong. Dia kan hanya ingin menolong kita. Dan dia nggak mungkin mencelakakan adiknya sendiri. Udah deh, kamu nggak usah bawa sakit hati kamu dulu karena dia ya. Kamu mencintai saya kan? Dan itu artinya kamu juga harus sebisa mungkin mencintai keluarga saya. Oke? Bim, kamu nggak tahu dia sih. Saya benar-benar berharap dia tuh tulus membantu kita, itu aja. Iya, saya juga berharap begitu. Percayalah, Wulan. Aku akan bantu kamu, Bimo. Kamu pasti akan mendapatkan itu. Tapi aku minta kamu juga harus bantu aku untuk mendapatkan Adit dan Wulan kembali pada aku. Halo, pagi Tante. Pagi dia. Kok pagi-pagi gini kamu udah nyampe sini sih? Iya, aku pengen lihat keadaannya dia. Gimana keadaannya kamu, sayang? Ya, lumayan lain. Aku bawa kabar baik untuk kamu, Lydia. Kalau Tante mau tahu juga nggak apa-apa. Siapa tahu Tante juga bisa ngasih kita pendapat. Masa sih kamu datang ke sini bawa kabar yang nggak penting, In?
Ini kesempatan baik untuk kita, dia. Coba katakan, In. Semalam Arya pulang dari Bandung. Dan entah dapat angin dari mana, tahu-tahu Arya mau membantu Bimo untuk meyakinkan mertuaku agar menerima si Wulan itu. Malah Arya juga akan minta mereka untuk pindah ke Jakarta. Kamu nangkep kan kesempatan ini, dia? Yang aku tangkap kalau mereka pindah ke Jakarta, aku malah makin tersiksa, Intan. Lydia, siksaan itu hanya sementara. Dengan adanya perempuan itu di sini, berarti dia lebih dekat dengan kita. Kamu tahu kan maksudnya aku? Aku bisa membalaskan sakit hatiku. Mudah sekali kan dia? Tapi In, kamu mau apain sih perempuan itu? Jangan sampai dong kalian bertindak di luar hukum. Tante takut kalau ada apa-apa sama kalian. Tante tenang aja. Kita hanya ingin menyakitinya, bukan membunuhnya. Makanya Tante harus bantu kita. Apa Tante nggak terpukul melihat Lydia yang harus sampai mencoba bunuh diri? Karena dia perempuannya itu kan? Apa yang bisa Tante bantu untuk kalian? Pokoknya Tante setuju aja kalau mertua aku minta pendapat Tante mengenai permintaan Arya itu. Sekarang ini Arya sedang bicara sama mereka. Pasti mertua aku kebingungan kan Tante? Dan mereka akan minta pendapatnya Tante. Kamu yakin ini pasti berhasil? Perempuan yang bernama Wulan itu harus bisa kita singkirkan, Tante. Lihat, Har. Benar kan apa yang saya bilang selama ini? Kalau Arya juga akan bikin masalah. Dia sengaja sekongkol sama Bimo untuk membujuk kita. Aduh, Ma. Aku ini cuma ingin menolong dia, nggak lebih. Cobalah Mama ngerti. Apa susahnya sih Mama dan Papa merestui hubungan mereka? Toh mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan mereka juga akan merawat anak aku, cucu Mama sendiri. Tapi Wulan itu nggak layak hidup dalam keluarga kita, Arya. Ngerti kamu? Itu nggak penting, Ma, nggak penting. Dan aku yakin Bimo juga akan sulit untuk melepaskan Wulan. Dan Mama akan lebih sakit hati lagi kalau aku akan memutuskan untuk menceraikan Intan. Dan aku nggak ingin itu terjadi, Ma. Keputusan ada di tangan Papa, Arya, bukan kamu. Oke, kalau begitu sekarang juga saya akan menceraikan Intan. Arya, kamu jangan memalukan keluarga kita. Seharusnya kamu membantu Mama dan Papa, bukan merongrong begini. Aduh, apa susahnya sih Papa dan Mama merestui hubungan mereka? Aku juga ingin melihat mereka pindah ke Jakarta, Pak, Ma. Kamu ini bisa ngerti nggak sih? Nanti Tante Lucy akan semakin benci sama keluarga kita. Ma, Mama bisa bicarakan sama dia, Ma. Susah bener sih, Ma. Kedua anak saya yang akan menjadi beban dalam hidup saya. Tenang, Ros. Anggap aja kalau ini nih cobaan hidup kamu. Tapi nggak sesulit ini kan, Lus? Aku yang akan mempermudah dan meringankannya untuk kamu. Kamu lulusin aja permintaan Arya. Dia ada benarnya kok. Wulan dan Bimo kan cuma ingin agar pernikahan mereka diakui. Kalau masalah itu sih aku bisa ngerti. Kamu juga kan sayang? Saya sudah kalah, Tante. Dan dengan lapang dada saya sudah mengakuinya. Bimo gak mencintai saya. Tante gak usah khawatir ya sama saya dan Mama. Benar itu, Lydia. Lus, saya hampir-hampir gak percaya. Aku udah nasehatin dia supaya dia gak terlalu maksain dirinya. Kamu lihat sendiri. Sekarang dia bisa lebih sabar, tabah. Udahlah, Ros. Lebih baik kalau kamu damai aja sama anak-anak kamu. Percayalah, aku dan Lydia akan selalu kok jadi saudara kamu. Terima kasih ya, Lus. Baik, Ma. Makasih ya, Ma ya. Yes! Wulan! Wulan! Ya. Kamu dapat telepon dari siapa sih? Kok senang banget? Mama dan papaku sudah merestui kita. Dan kita akan tinggal di Jakarta. Ya.
Pindah ke Jakarta? Iya, ke Jakarta. Kamu senang kan? Kok? Kenapa kamu ragu, Wulan? Hah? Bukannya restu dari orang tua saya yang kita harapkan, Wulan. Dan kita sudah mendapatkannya sekarang. Mereka hanya minta kita tinggal di Jakarta. Nggak ada yang ngeberatin kan? Ya aneh aja, Bim. Masa kamu nggak ngerasa aneh sih? Coba kamu pikirin. Beberapa hari yang lalu mereka mencoba memisahkan kita. Bahkan mereka sangat membenci saya. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang Arya yang meyakinkan mereka, Wulan. Arya? Iya, Arya. Ya tapi kan nggak segampang itu, Bim. Coba kamu pikirin deh. Kamu nggak ngerasa janggal apa dengan perubahan mendadak seperti ini? Hah? Saya khawatir Arya membujuk orang tua kamu tuh dengan cara yang licik, itu aja. Loh, kok kamu jadi berprasangka buruk kayak gitu sih? Wulan, mereka itu adalah keluarga saya. Jadi nggak mungkin mereka akan menjerumuskan kita. Dan saya nggak suka, Wulan, kalau kamu berpikiran negatif terhadap mereka. Bim, saya tuh bukannya berprasangka negatif sama orang tua kamu. Tapi coba kamu pikirin deh. Arya kok bisa berubah begini? Lagi pula kenapa juga kita mesti pindah ke Jakarta? Di sini banyak sekali urusan yang belum selesai. Kuliah contohnya. Iya kan? Saya benar nggak ngerti pola pikir kamu, Wulan. Saat keluarga saya mulai luluh, kamunya yang keras kepala. Dengar, Wulan. Sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk kedua kalinya. Jadi tolong kamu pikirkan lagi. Oke? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.